perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik ya. Mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Nah, hukum Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat senak penguasanya. Nah, semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan ya, dilancarkan semua cita-cita untuk bangsa negara, dijauhkan dari lawan politik nomor orang-orang yang dijolimkan. Nah, grup Gibran dikeluar ya, kan Pak Prabowo kerja nyaman Indonesia maju. Nah, semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji, menegakkan yang halal ya. Kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Nah, selanjutnya tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud karena ridho Allah, negara berkah. Nah, kalau kita sayang sama Bapak Prabowo, Gibran harus dimakzulkan. Dia jadi ancaman Prabowo. Nah,
ya Gibran harus ya dicopot dari Wapres ya, presiden ya. Pak Prabowo harus tegas oke. Nah, rakyat harus belajar berpikir masa depan dan memikirkan nasib anak cucu kita makin harus disegarkan. Nah, di Indonesia yang duduk di MK Paman dan para partai udah tersandra dan penegak hukumnya udah pada kena kasus. Susahlah untuk menghukum dan membatalkan pelantikan Fufu Fafa. Nah, segera bergerak, laporkan, jangan diskusi mulu ya, agar negeri ini bisa tenang aman. Dan Presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa ini. Nah, hukum Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Bila itu katakanlah benar dan bilang salah katakan salah, karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat kebenaran. Nah, ikan seperti ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus pencopotan Wapres Fufu Fafa. Nah, kepala desa aja ya ada yang di impeach, apalagi tingkat nasional tak bermoral. Nah, yang dikatakan juga bansos ya saja mengatasnamakan pribadi Wapres Fufu Fafa istana. Nah, padahal uang APBN ya, uang rakyat ini melanggar jelas-jelas dan miris. Orang-orang di sekitar istana kok diam saja. Nah, kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri. Nah, jelas haram kok didukung, bela, lindungi. Amankah di akhirat nanti? Nah, yang dikatakan ya, segala bergerak dan bertindak. Jangan cuman bernarasi. Rakyat sangat mendukung upaya Bapak. Nah, selanjutnya, pembohong ya, narkoba, koruptor, dan lain-lainnya. Hingga cermin dari pelaku. Orang sebagai pemimpin yang tentu dibilang contoh orang teladan ya. Yang sangat jelek itukah gambaran pemimpin kita ya. Juga sebagai angkatan dari MPR dan DPD, juga RT RW, lurah, kades, bupati atau wali kota dan lain-lainnya. Gambaran pemimpin yang jelek ya. Penguasa dilaporkan berindikasi melanggar dengan bukti ke polisi. Maaf ya, sampai kiamat pun tetap akan ditindaklanjut polisi karena di bawah penguasa itu hukum kerja polisi. Nah, kenapa kelompok ini selalu ya ingin Gibran dicopot dari wakil presiden ya? Nah, kesalahan wajib dimaafkannya, tapi bila terbukti hukum dilanggar tetap diproses sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Nah, betul harus diusut tuntas kasus Fufu Fafa itu. Nah, jos ya presidenku, Jen ya, Prabowo dan Wapres Gibran berantas ya, basmi koruptor di NKRI bukan Amerika do ya. Udah ratusan channel ya dan TV nasional maupun swasta selalu berita mengenai akun Gibran Fufu Fafa ya, tentulah ya. Nah, kalau bukti-bukti sudah komplit ya, sebaliknya segera ditindaklanjutin ya sesuai hukum yang berlaku. Yang jangan ditunda-tunda lagi. Rakyat sudah lama menunggu hasilnya ya. Jangan nanti ditunding hanya omong-omong saja. Terima kasih kepada yang telah rela membereskan masalah ini dengan baik. Semoga hasilnya untuk kebaikan bangsa dan negara sehingga membuat investor tertarik berinvestasi ke NKRI karena dinilai negara kita taat hukum, bukan yang gampang mengubah-ubah aturan oleh penguasa sehingga tidak ada kepastian hukum. Yang paham pasti sadar, semoga ya.
Nah, tegak hukum seperti dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27. Nah, selama wapresnya ya masih yang sekarang ya, saya yakin Pak Presiden pakewuh ya betul. Nah, MPR dan DPR ya RI mestinya segera bergerak memanggil Gibran. Kenapa masih diam semuanya? Nah, Gibran sudah dipersiapkan sebagai pelanjutkan Prabowo. Wis ya, copot aja si Gibran itu ya. Yang bikin gaduh rakyat setiap hari. Rakyat harus malu punya wapres. Pengalamannya tukang martabak. Isi apa kata dunia. Pecat ya, pecat. Sangat tidak layak merendahkan Indonesia. Seperti tidak ada yang pinter, cerdas saja. Nah, Gibran dipaksakan jadi wapres ya. Dengan jalan apapun pasti tempuh ya. Karena Pak Prabowo sudah lansia. Jangan terulang lagi ya kejadian yang kami hormati. Banggakan Abdurrahman ya Wahid atau Gus Dur ya. Salam sehat Pak Prabowo, tetap teguh. Nah, Pak Prabowo, ingat ya, masalah Bapak selalu dicurigai. Buat apa dirusak, ganti saja Indonesia ya. Masih banyak yang cerdas dan bermartabat ya. Nah, negara hukum tapi aparat hukumnya memalukan dan menyedihkan. Nah, hukum berlaku hanya untuk rakyat biasa atau penjabat rendah ya Han ya. Untuk penjabat tinggi dan penguasa atau konglomerat, aparat hukum jadi gempor bahkan ikut mengabdi. Nah, hukum gak jelas. Nah, betul ya. Nah, sebenarnya kalau sudah jadi bahan pembicaraan publik perbuatan yang tercelah, harus mundur dari diri daripada terus berlarut-larut makin jadi gaduh. Nah, Fufu Fafa laporkan ke polisian dengan laporan melakukan kebohongan terhadap publik atau rakyat. Penjabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan, artinya penjabat tersebut tidak layak karena sudah tercelah. Nah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga ya. Nah, laporkan Ubaidillahnya Badru terhadap dugaan korupsi ratusan miliar. Fufu Fafa dan KP harusnya sudah diusut ya. Nah, sangat setuju biar negara ini bersih dan dari kebohongan. Maka Fufu Fafa harus segera ditindak biar aman, damai, berisi amanah segera ini. Masih banyak ya yang orang-orang yang intelek ya. Ferdas pintar, Winawa insyur, Jenderal dokter dan lain-lain. Sak ambrek yang bisa mengganti jabatan wapres. Salam dari NKRI, harga mati.